Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandi Irmawan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Google Ads. Sebelumnya mohon maaf bila mana nanti ada penjelasan saya yang kurang tepat atau yang salah, mohon dikoreksi. Apa itu Google Ads? Google Ads adalah program periklanan online Google. Melalui Google Ads, Anda dapat membuat iklan online untuk menjangkau orang-orang tepat pada saat mereka tertarik pada produk dan layanan yang Anda tawarkan. Anda bisa menampilkan iklan Anda di hasil pencarian Google untuk kata kunci tertentu yang relevan dengan bisnis Anda. Nah, berikut contoh paid search atau hasil pencarian berbayar yang menggunakan Google Ads. Ini dalam bahasa Inggris. Ini Google Ads itu ada tandanya. Sini itu ada kata ads. Itu dalam bahasa Inggris, kemudian dalam bahasa Indonesianya iklan. Ini iklan dari Niaga Hoster, kemudian yang ini iklan dari Shopee. Kita contohkan menggunakan pencarian. Ini saya udah contohkan ya. Misalkan desain online. Nah, di sini muncul ads. Ini adalah iklan Google. Kemudian kita misalkan kita masukkan kata kunci yang lain. Canva misal. Nah, di sini muncul ads dari Canva. Dia menggunakan iklan Google Ads yang diarahkan ke website. Oke, lanjut ke materi. Adapun keuntungan menggunakan Google Ads. Yang pertama, menguasai pangsa pasar search engine. Sebab Google menguasai pangsa pasar mesin pencarian di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Yang kedua, remarketing. Google AdWords akan membantu Anda untuk mengiklankan bisnis Anda di website dan aplikasi partner Google. Jadi Google pun bekerja sama dengan website lain dan aplikasi lain. Ketika Anda beriklan, nanti iklan Anda bisa ditampilkan di website yang bekerja sama dengan Google. Oke, yang ketiga, target audiens lebih spesifik. Target audiens di Google AdWords bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Yang keempat, biaya minim. Anda bisa mengatur estimasi biaya Anda di angka yang minim sekalipun. Yang untuk cara menggunakan Google Ads, yang pertama Anda buka Google Ads. Kemudian yang kedua, buatlah akun Google. Jika Anda belum punya akun Google, silakan buat terlebih dahulu. Jika sudah, lanjut. Yang ketiga, pilih goals. Di sini ada 3 goals yang disediakan Google Ads dan pilihlah yang cocok dengan Anda. Yang pertama itu yaitu call you business, yaitu menghubungi Anda melalui telepon. Jika Anda menjalankan bisnis yang kebanyakan transaksinya dilakukan via telepon, pilihan yang ini yang tepat. Misalnya contoh bisnisnya ya, bisnis konsultasi yang menuntut klien untuk berbicara panjang melalui telepon. Oke, itu. Kemudian yang kedua, call you business, yaitu mengunjungi toko PC. Contohnya misalkan restoran, kafe, rumah makan, atau sejenisnya lah. Jadi di sini tuh agar si klien tuh tahu, si audiens tuh tahu di mana toko Anda berada, nanti dia bisa mengunjunginya. Oke. Kemudian yang ketiga, take an action on your website. Goal yang terakhir ini yaitu mengunjungi website.
Jadi jika transaksi Anda kebanyakan di website, sebaiknya pilih goal yang ini. Jadi pelanggan bisa langsung mengunjungi website Anda, seperti yang tadi saya tampilkan, yang ini. Nah, yang ini adalah yang menggunakan website. Contohnya kita klik. Jadi ini tuh diarahkan ke website gitu. Nah, di sini. Nah, kalian bisa lihat kan? Oke, seperti itu. Yang keempat, pilih jangkauan lokasi. Selanjutnya, pilih jangkauan lokasi yang Anda targetkan. Anda bebas memilih jangkauan lokasi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Anda bahkan bisa mempersempit jangkauan lokasi ke kota atau provinsi tertentu. Jadi lebih enak nih. Yang kelima, pilih kategori. Kategori bisnis yang Anda kelola untuk memudahkan Google untuk menentukan target audiens iklan Anda. Misalkan apa nih, tempat saji, makanan tempat. Selanjutnya, yang keenam, buat copy iklan. Dengan karakter terbatas, Anda dituntut untuk membuat iklan yang singkat, padat, jelas, dan tentu menarik. Buatlah materi iklan yang berisi instruksi jelas apa yang harus dilakukan pelanggan ketika melihatnya. Lanjut, yang ketujuh, masukkan foto. Yang ini bebas, mau Anda masukkan mau tidak, opsional ya. Lanjut, yang kedelapan, tentukan budget. Google menerapkan PPC atau pay per click. Jika iklan Anda tidak diklik, Anda tidak perlu membayar. Jadi Anda hanya perlu membayar ketika iklan Anda diklik oleh audiens. Dengan cara ini, Anda bisa menghemat biaya iklan. Nah, tadi kan saya lihat, nah itu nggak bayar ketika tadi saya klik. Nah, jadi yang berikan itu baru keluar budgetnya gitu. Jadi gini. Ini ya. Nah, kalau cuman gini doang nampil ya kita nggak perlu bayar. Tapi ketika ada audiens, contohnya saya itu targetnya, nah ketika saya klik, nah maka ada biaya yang harus dibayar oleh yang beriklan tadi karena saya mau klik ini gitu. Lanjut. Yang kesembilan, pilih metode pembayaran. Metode pembayaran yang disediakan Google cukup beragam. Anda bisa membayar menggunakan kartu kredit atau transfer bank. Jadi meskipun Anda tidak memiliki kartu kredit, Anda tetap bisa memanfaatkan layanan Google Ads ini. Seperti itu. Kemudian ada cara kerja Google Ads. Yang pertama, satu keyword dapat ditargetkan oleh banyak perusahaan. Misalnya, bisnis Anda adalah toko online pakaian, dan Anda ingin menargetkan kata kunci celana jeans pria. Bisnis Anda bukan satu-satunya yang menargetkan kata kunci tersebut. Kompetitor Anda bisa jadi menargetkan kata kunci yang sama. Anda menargetkan misalkan kurma, yang kurma enak. Kompetitor Anda juga bisa menargetkan kata kunci yang sama itu. Nah, jadi banyak bisnis yang menargetkan suatu keyword membuat Google harus menilai setiap pengiklan secara adil untuk menentukan iklan mana yang memenangkan persaingan di satu keyword. Faktor-faktor apa saja yang bisa membuat iklan Anda muncul di hasil pencarian? Berikut penjelasannya. Yang pertama, relevansi landing page. Kriteria ini menilai seberapa relevan landing page Anda dengan iklan yang Anda iklankan. Semakin relevan landing page dengan isi iklan, semakin tinggi nilai Anda. Yang kedua, perkiraan CTR atau click-through rate. Perkiraan orang akan membuat iklan Anda.
Semakin menarik iklan yang Anda buat, semakin tinggi CTR-nya. Yang ketiga, relevansi keyword. Ketika membuat iklan, selalu sesuaikan dengan keyword yang Anda targetkan. Google memberikan peluang lebih besar kepada iklan yang lebih sesuai dengan keyword yang dicari pelanggan. Ketiga, kriteria tersebut akan dinilai oleh Google dengan nilai maksimal 10/10. Poin tertinggi di Google Quality Score adalah 10 dan terendah adalah 1. Semakin tinggi poin Google Quality Score Anda, semakin tinggi pula kemungkinan Anda untuk memenangkan persaingan di paid search Google. Selain menentukan posisi iklan Anda, Google Quality Score juga menentukan biaya iklan Anda. Semakin tinggi Google Quality Score, semakin rendah biaya per klik yang harus Anda bayar. Jadi, fokuslah pada Google Quality Score yang baik. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada pemaparan mengenai Google Ads dari saya. Banyak yang salah, yang tidak sesuai. Mohon maaf. Mohon dikoreksi. Sekian dari saya, Nandi Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.